Shalom sahabat podcast Curhat bersama New Life. Shalom, berjumpa lagi bersama kami di podcast Curhat bersama New Life. Hari ini Kamis jam 7 malam di channel YouTube New Life Batam. Nah, buat sahabat podcast yang belum share, ya belum like, belum subscribe, ya di-subscribe dulu ya Bu ya. Dan tekan lonceng notifikasinya. Jadi setiap podcast Curhat bersama New Life tampil di YouTube, kalian dapat notifikasinya untuk menyaksikan, karena kami percaya siaran Curhat bersama New Life akan terus menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh Sang Terang. Waduh, Sang Terang. Lampu ya? Lampu ya, iya. Karena kita akan membahas yang gelap-gelap nih Bu. Jangan-jangan Ibu lebih terang dari saya kulitnya. Iya, kita tidak asing lagi ya sahabat Curhat bersama New Life. Kalau yang sering menyaksikan pasti udah tahu nih nama ibu ini, yaitu Ibu Dita. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam. Kalau sebelah saya ini Kakak Anne. Kakak Anne. Gimana kabarnya Ibu? Tentu saja kabarnya harus selalu luar biasa, dahsyat dan mantap. Luar biasa. Nah, pada malam hari ini Bu mau bertanya, tapi bukan pertanyaan-pertanyaan dari tim podcast. Tapi pertanyaannya dari sahabat curhat di luar sana yang mengirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0819 081 7 4 kali 1. Berarti malam ini didedikasikan secara khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat podcast Curhat bersama dengan New Life. Nah, jadi kalau misalnya sahabat podcast di luar sana masih memiliki pertanyaan, boleh langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Tapi kalau misalnya nanti akunku ketahuan nih sama banyak orang, mau pribadi aja, ya boleh hubungi 0819 081 7 4 kali 1. Boleh SMS, boleh WhatsApp, boleh telepon langsung. Nanti akan dijawab oleh tim Curhat bersama New Life. Dan pertanyaan yang pertama nih Bu, dari Pak Wakjo, di negara tetangga. Dan sahabat setia ya. Betul. Sudah dari sekian purnama yang lalu. Udah bertahun-tahun rasanya ya. Wakjo ini selalu setia menyaksikan siaran Curhat bersama dengan New Life ya. Waktu sebelum menjadi podcast sampai hari ini sudah menjadi podcast. Dulu masih di siaran radio. Betul banget. Iya. Dan jadi sahabat setia ya. Betul, sahabat setia. Dan beliau bertanya nih Bu, katanya beliau ini sering sakit kepala. Katanya kalau lagi sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Tapi sudah pergi berobat, sudah ke dokter, sudah ke rumah sakit, sudah diperiksa, tidak ada gejala apa-apa. Katanya sehat-sehat aja. Tapi ketika beliau pulang, beliau sering merasakan sakit itu. Nah, jadi beliau berasumsi, teman-temannya juga bilang, oh mungkin kena guna-guna, kena santet gitu. Nah, kalau menurut Ibu Dita sendiri dari pandangan Kristen, bagaimana sih tentang guna-guna atau tentang ilmu hitam atau tentang santet ini? Ya, sebenarnya kan begini ya, santet atau yang dikenal dengan ilmu hitam ya, ilmu hitam atau dunia gelap ya. Ya, kalau kita tahu yang namanya si jahat itu kan kuasa gelap ya, kuasa gelap. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya gimana sih caranya ngusir gelap gitu ya. Banyak orang yang berpikir, oh kuasa gelap itu begitu menakutkan, begitu mengerikan, begitu besar, begitu susah diusir gitu ya. Jadi kalaupun mengusir kuasa gelap atau ilmu hitam atau yang dunia yang serem-serem itu katanya harus dengan kekuatan yang ekstra gitu ya, dan harus pakai geter-geter, harus dengan kekuatan yang luar biasa gitu, dan katanya persyaratannya banyak sekali dan nggak boleh macem-macem katanya gitu ya. Nanti salah-salah kalau yang ngusir ternyata nggak kuat, nah salah-salah nanti kuasa jahatnya katanya justru malah bisa kena ke orang tersebut gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang kebenaran mengenai kuasa dari kegelapan ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57,
Di sana dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sebenarnya iblis itu dengan segala kuasa kegelapannya itu sudah dimenangkan, sudah dikalahkan ya. Dan Yesus Kristus sudah menang, mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa jahat, kuasa iblis. Jadi kuasa kegelapan itu tidak lagi berkuasa atas kehidupan orang-orang percaya sebenarnya. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali bahwa orang percaya itu mengalami yang namanya tipu muslihat. Dipikirnya yang jahat itu besar, dipikirnya yang jahat itu menakutkan, dipikirnya yang jahat itu susah diusir karena kita ini nggak punya kekuatan gitu ya. Padahal firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada padamu, roh yang ada pada setiap kita anak-anak Tuhan itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Jadi roh yang ada pada kita itu kenapa bisa lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini? Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang luar biasa, tapi semata-mata ada roh yang maha besar yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk yang nyiptain si jahat itu. Roh yang begitu besar itu, dia ada di dalam orang percaya. Karena itu, kalau kita ingin mengalahkan kuasa kegelapan, hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita mau membuka hati kita, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Karena hanya Yesus yang mampu mengalahkan kuasa kegelapan. Hanya Yesus yang mampu berkuasa atas maut, atas iblis, atas kutuk. Hanya Yesus yang namanya mengatasi segala nama. Dan nama Yesus itu kuasanya tidak terbatas, jauh melampaui dari tiap-tiap nama yang dapat disebut gitu ya. Nah jadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, umat percaya, dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kitanya jangan sampai digoyahkan oleh ketakutan. Jangan sampai kita digoyahkan oleh tipu muslihat. Oleh kebohongan-kebohongan yang iblis coba seberangkan ke dalam kehidupan kita yang berkata bahwa dia lebih berkuasa daripada Tuhan. Padahal faktanya Tuhan jauh lebih berkuasa. Dan Tuhan itu mengalahkan iblis bukan dengan pertempuran yang setara ya. Tapi Tuhan itu mengalahkan iblis hanya dengan hembusan nafasnya. Dan bayangkan kuasa yang tidak terbatas itu, Rasul Paulus berkata apa? Hidup yang aku hidupi sekarang di dalam daging bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekarang bayangkan, dalam kehidupan kita yang sederhana, dalam kehidupan kita yang kelihatannya lemah, nggak berdaya gitu ya. Sesungguhnya ada kuasa yang tidak terbatas. Kalau kita mau menyadari ada kuasa yang tidak terbatas yang bergerak di dalam kehidupan setiap kita, sebenarnya kehidupan kita powerful banget, Ana. Nah sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang justru ditipu muslihat sama si jahat. Nah dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 itu dikatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang percaya itu, kehidupannya itu dilindungi oleh Allah. Dan jangankan ya si jahat itu bisa nyakitin kita, jangankan si jahat itu bisa masuk ke dalam hidup kita, bisa merasuki kita, orang dia mau jamah kita aja dia nggak bisa. Oh, luar biasa. Jadi luar biasa kalau kita menyadari kebenaran itu. Tapi kok bisa ya ada orang-orang yang katanya orang percaya, tapi kok kenyataannya malah dia bisa kerasukan. Betul. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia nggak percaya. Bener banget. Karena dia tidak percaya pada kuasa Tuhan, dan dia lebih percaya atau lebih sepakat dengan apa kata
Si jahat. Sehingga kepercayaan dia itulah yang kemudian membuat si jahat bisa bebas berkarya di dalam kehidupannya. Jadi solusinya sederhana. Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan cara kerja dari terang mengusir kegelapan, itu cara kerjanya sama persis seperti ketika kita berada dalam ruangan gelap, Ana. Waktu tidak ada terang, maka yang berkuasa adalah gelap. Betul ya? Nah, tapi secepat kita menyalakan lampu, kita aktifkan lampunya gitu ya, maka terang langsung berkuasa. Betul ya? Dan ketika terang berkuasa, gelap kemana? Pergi sendirinya. Nah, hilang gitu ya? Iya kan? Gelap nggak tahu kemana gitu ya. Di detik di mana terang itu masuk berkuasa, detik itu pula gelap pergi. Demikian pula dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang percaya ya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terang datang menguasai kehidupan kita, gelap tidak mampu lagi untuk tinggal di dalam hidup kita. Jangankan berkuasa, mau tinggal aja dia nggak bisa. Gitu, Ana. Jadi sebenarnya kita ini adalah terang yang, dan nggak mungkin maksudnya guna-guna kalau kita orang percaya santet bisa kena ke orang percaya gitu. Betul ya. sekali. Ya. Dan kadang orang berpikir kalau misalnya roh jahat, roh itu gelap, hitam, besar katanya. Tetapi ternyata roh yang ada dalam kita jauh lebih besar juga daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Dulu saya orang yang penakut banget, Anda. Jadi dulu saya kemana-mana takut, karena yang ada di benak saya yang namanya hantu belau itu hijau dong. Udah gede, hitam, jelek, hidup lagi gitu ya. Terus kayaknya dia bisa ngapa-ngapain kita karena badannya lebih gede daripada kita gitu ya. Nah, sampai satu titik di mana Tuhan mengingatkan saya dengan ayat yang tadi Anda sampaikan ya, bahwa roh yang ada pada kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini gitu. Nah, saya berpikir kayak gimana sih ya roh yang ada padaku lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Aku nggak bisa membayangkan bahwa aku ini menjadi raksasa gitu ya. Nggak bisa membayangkan seperti itu gitu ya. Yang ada ya aku bisa lihatnya diriku ya seperti ini gitu ya. Nah, Tuhan itu kayak memberikan penjelasan. Sekarang coba gini deh, bayangin bentuk setan yang paling jelek, yang paling menyeramkan, yang paling menyebalkan yang bisa kamu bayangkan. Aku pikir-pikir kan, oke, saya bayangin lah itu dengan segala macam bentuknya yang aneh-aneh gitu kan. Nah, begitu saya udah ngebayangin, udah Tuhan, oke. Sekarang apa yang kamu bayangin itu, sekarang perhatikan tiba-tiba di dalam gambaran itu seperti kayak apa yang saya anggap besar tadinya, ternyata terus jadi kayak Tuhan memberikan pengertian bahwa roh itu kecil dan kecil banget gitu. Dan sampai akhirnya saya lihat mau bentuknya jelek kayak gimana pun, kalau sekecil gini kan jadi unyu ya, udah nggak jadi serem lagi ya. Mau mukanya jelek, mau meronta-ronta, mau kayak gimana, ya ternyata kecil gitu. Kenapa? Karena roh yang ada pada kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Dan memang firman Tuhan berkata kamu akan menginjak ular dan kalajengking gitu ya. Jadi memang yang jahat itu ya memang dikalahkan oleh pengorbanan darah Yesus, dan darah Yesus yang mengalahkan si jahat itu. Dia bukan ada di langit ketujuh sana, dia bukan ada di sebelah kiri atau sebelah kanan kita, tapi darah Yesus yang penuh dengan kuasa, nama di atas segala nama, pribadi yang luar biasa, yang maha megah, maha perkasa, maha mulia, raja di atas segala raja, yang berdaulat, bertahta, yang maha besar. Dia itu adanya di dalam setiap kita. Bayangin dengan kuasanya yang gak terbatas, Ana. Dia ada di dalam kita. Jadi
sayangnya kadang-kadang kita nggak sadar dengan Betul. kuasa yang begitu besar itu. Iya. Ya luar biasa sekali. Jadi buat Pak Wakjo gitu ya, Iya. lebih baik percaya akan kuasa Tuhan Benar. daripada percaya kuasa kegelapan gitu ya. Iya, dan mulai perkatakan Wakjo, saya mau mengundang Wakjo untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau pada saat ini Wakjo menyaksikan acara ini, saya yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Wakjo menyaksikan acara ini pada malam hari ini, tapi karena Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa, Tuhan punya rencana yang begitu indah, dan Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan Wakjo. Tuhan terlampau rindu, Tuhan terlampau ingin untuk menyembuhkan, memulihkan kehidupan Wakjo, dan Tuhan begitu mengasihi Wakjo. Jadi ayo saya mau mengundang Wakjo untuk mari buka hati, undang Tuhan untuk masuk ke dalam hati Wakjo. Izinkan Tuhan untuk memulihkan kehidupan Wakjo, memberikan kesembuhan yang sempurna, mengasihi Wakjo, memeluk Wakjo dengan cintanya yang gak terbatas. Dia begitu mengasihi Wakjo dan dia begitu rindu ya, ingin melihat Wakjo itu mengalami kehidupan dan mengalaminya dengan segala kelimpahan, boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Jadi kalau Wakjo sakit, sedang mengalami sakit kepala mungkin ya, ayo belajar untuk membuka hati, terima Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus, Yesus aku rindu, aku ingin dipulihkan. Yesus aku rindu, aku ingin mengalami kuasa yang daripadamu. Mulai perkatakan, Yesus aku menyerahkan kepalaku ke dalam tangan-Mu. Mulai katakan, Yesus aku percaya bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan sakit kepalaku. Mulai perkatakan bahwa kondisi fisik yang lemah, ketika Yesus jamah, Yesus berikan kesembuhan yang sempurna. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Oke. Dan ada lagi Bu pertanyaan dari Saudari Winda nih di Batam. Ya. Nah, beliau ini ke Batam merantau sendirian katanya. Dan sejak kecil aku sudah tidak punya kedua orang tua. Tapi akhir-akhir ini sering ngerasa badan ini berat dan panas kalau mendengar firman Tuhan atau mendengar lagu rohani. Aku bingung itu kenapa ya Bu. Lalu makin lama aku sadar aku juga jarang berdoa katanya. Nah bagaimana nih? Ya, pertama-tama Winda yang merasa seorang diri, merasa nggak punya siapa-siapa. Sebenarnya mungkin kita mau sharing-sharing sedikit lah ya. Saya sendiri jujur di Batam juga sama sekali nggak ada keluarga gitu ya. Ada keluarga kakak ipar dari suami saya gitu ya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi memang saya nggak ada keluarga gitu di Batam. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu pertemukan saya dengan keluarga seiman. Jadi memang saya nggak punya keluarga secara darah dan daging di kota ini gitu ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu pertemukan saya dengan saudara-saudara seiman, dan hari ini Anne dan keluarga New Life itu bisa bahkan lebih dekat secara fisik dengan saya, lebih dekat juga secara emosional dengan saya daripada mungkin keluarga saya yang memiliki hubungan darah karena mereka berada di luar kota gitu ya. Jadi hari ini yang menjadi keluarga utama saya gitu ya, menjadi keluarga terdekat itu adalah keluarga yang mungkin secara darah nggak punya hubungan gitu ya. Tetapi secara emosional kita menjadi dekat. Kenapa? Karena kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan gitu ya. Jadi saya mau mengundang juga nih Winda ya, untuk boleh Winda kapan ada waktu mungkin bisa atur waktu Winda, kan masih di Batam ya. Kalau masih di Batam kita bisa atur waktu untuk ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, cerita-cerita bersama gitu ya. Dan kita bisa sama-sama belajar kebenaran firman bersama-sama, bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama menikmati kasih Kristus. Nah mungkin Winda juga boleh dengar nih kesaksian atau cerita dari Cechan yang ada di sebelah saya. Ayo Nak, kamu gantian deh cerita gimana. Cerita kamu mana? Di Batam punya saudara nggak? Nggak ada, sebatang kara.
Batangnya ada di mana, karanya ada di mana. Karanya di simpang kara, batangnya di pohon. Iya, nggak ada saudara sih waktu ngerantau ke sini sendiri. Ya, kayak gitulah, ada temen-temen kenalan-kenalan, cuma ya kayak gitu ya. Ya baru di New Life inilah baru ketemu yang namanya keluarga kayak gitu. Dan dipersatukan, nggak sedarah tadi gitu kan, tapi ya dipersatukan dengan darah Kristus. Makanya jadi keluarga. Seperti itu sih. Ya, jadi kita mau ngajak-ngajak juga ya si Winda ya untuk boleh ketemuan sama kita gitu ya, kita bisa cerita-cerita, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan New Life ini sebenarnya kita nih kumpulan dari orang-orang biasa ya, yang juga penuh dengan kekurangan. Kita bukan orang-orang yang sempurna atau superwoman apa superman, supergirl bukan gitu ya. Super bukan. Atau super bubur. Jadi ya kita orang-orang biasa gitu yang ya penuh dengan kekurangan, tapi kita memang dipertemukan oleh darah Yesus dan kami sama-sama menikmati kebenaran firman Kristus yang dibagikan di tempat ini. Kita sama-sama belajar bertumbuh bersama dan sama-sama belajar mempraktekkan kebenaran firman bersama gitu ya. Kadang-kadang bisa jadi kami juga ada kekurangan, ada kelemahan, ya masih work in progress ya, masih belajar, terus belajar gitu. Tapi enaknya kalau belajar sama-sama itu, jadi kita ngelihat yang lain semangat, jadi kita juga ikutan semangat. Kadang-kadang kitanya letih, lesu, berbeban berat, ketika ngelihat orang lain semangat, kitanya kembali dikuatkan. Betul. Gitu ya. Demikian sebaliknya, ketika yang lain sedang letih, lesu, berbeban berat, waktu kita on fire, ternyata kita bisa memberikan kekuatan kepada orang lain gitu. Jadi ya firman Tuhan juga kan bilang ya bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya gitu. Jadi dalam komunitas di keluarga New Life ini ya kita sama-sama saling menguatkan, saling menopang, saling berdoa, saling memperhatikan gitu ya, dan sama-sama sharing apa yang dialami oleh kebenaran firman. Nah tadi kalau terkait badannya suka panas-panas gitu ya. Kemudian kalau dengar lagu rohani atau dengar firman ya. Jadi sebenarnya sih kalau terkait hal ini, badan panas itu bisa macam-macam penyebabnya. Jadi kalau kayak seperti usia sudah di atas 40-an yang katanya mau mendekati menopause itu badan tiba-tiba bisa ngerasa panas gitu ya, dan itu gejala secara fisik ya. Memang usia-usia tertentu bisa mengalami hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan hanya panasnya waktu dengar lagu rohani gitu ya, dan hanya ketika berdoa ya, kalau saran dari saya sih mungkin bisa jadi karena kitanya nggak nyaman gitu ya. Tetapi saya sangat percaya bahwa sekali lagi ketika ada roh Allah di dalam setiap kita, sebenarnya yang jahat itu tidak mampu berkuasa. Nah mungkin secara jiwa ya, secara jiwa atau secara emosional kitanya mungkin ada rasa bersalah, mungkin kita ada sedikit merasa sedih atau kecewa. Nah hal-hal itu juga bisa membuat secara emosional kita merasa lebih hangat dibandingkan sebelumnya. Nah tapi untuk lebih mengetahui hal ini secara lebih detail, alangkah baiknya sih memang kalau kita ketemu, ngobrol-ngobrol lebih jauh gitu ya. Kalau Winda merasa hal ini terjadi karena roh jahat yang ada di dalam diri Winda, dan Winda rindu ingin mengalami pelepasan, ingin dilepaskan, Winda boleh datang nih ke New Life untuk kita bisa sama-sama berdoa bersama. Nah tapi kita juga percaya bahwa Roh Kudus itu dengan kuasanya tidak terbatas sanggup memulihkan Winda dimanapun dan kapanpun. Dan pada malam hari ini kita bisa berdoa nih untuk Winda, kita bisa sama-sama berdoa. Roh Kudus kuasanya tidak terbatas Winda. Jadi sekalipun kita terpisah oleh jarak dan mungkin waktu ya pada saat Winda menyaksikan mungkin tidak live, namun
marilah kita sama-sama percaya bahwa kuasanya itu tidak terbatas dan dia sanggup untuk membawa perubahan, membawa pemulihan dimanapun dan kapanpun. Betul. Ketika acara ini diputar, baik untuk Winda maupun untuk sahabat curhat, sahabat podcast curhat bersama dengan New Life dimanapun Anda berada, yang pada malam hari ini Anda mungkin merasa tidak nyaman, Anda merasa seperti ada kuasa roh jahat yang Anda ingin agar bisa dilepaskan dari kehidupan Anda. Mari pada malam hari ini kita sama-sama mau berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kuasa-Mu yang tidak terbatas. Roh Kudus, Kau sanggup untuk membawa pemulihan. Kau sanggup untuk melepaskan belenggu-belenggu. Dan pada malam hari ini secara khusus, bagi sahabat podcast curhat bersama dengan New Life dimanapun mereka berada, yang pada malam hari ini mereka merasa hidup mereka terikat dengan roh-roh yang jahat, Tuhan. Mungkin ada dari mereka yang membawa barang-barang yang diberikan oleh orang tua mereka ketika mereka berada di kampung. Mungkin ada dari mereka yang datang meminta pertolongan, baik dari ilmu hitam maupun ilmu putih. Mungkin ada dari mereka yang sudah bertahun-tahun menderita, ingin melepaskan diri dari kekuatan yang jahat yang selama ini membelenggu mereka. Pada malam hari ini, kami percaya Roh Kudus dengan kuasa-Mu yang dahsyat dan ajaib. Kami mau tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belenggu-belenggu terlepas. Amin dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa dimerdekakan. Amin dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa menjadi milik Tuhan Yesus. Amin dalam nama Yesus. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Amin. Yang memenuhi hati dan pikiran dari sahabat curhat bersama dengan New Life. Amin. Roh Allah memerintah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menerima kelepasan yang daripada Tuhan. Kami percaya di waktu-waktu ke depan kami akan mendengar, kami akan melihat kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari sahabat podcast curhat bersama dengan New Life. Yang memberitakan kuasa Tuhan yang ajaib, membebaskan mereka dari belenggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Winda, terima kelepasan yang daripada Tuhan. Amin. Dan percaya Winda hidup di dalam kemenangan surga. Ada roh Allah bertahta di dalam kehidupan Winda. Dan Winda akan dibawa Tuhan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Winda akan menceritakan tentang betapa dahsyatnya kehidupan Winda dipakai oleh Tuhan untuk bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Wow, luar biasa sekali. Jadi buat Winda juga tetap semangat, tetap percaya sama kuasa Tuhan daripada kuasa kegelapan. Amin. Ya. Begitu juga buat Pak Wakjo dan buat sahabat podcast dimanapun Anda berada ya, lebih percayai kuasa Tuhan ya Bu daripada kuasa kegelapan yang mencoba mengintimidasi. Iya. Orang kita juga nggak dibayar ya sama kuasa jahat ya untuk memberitakan atau membesar-besarkan nama mereka. Tapi entah kenapa kita itu cenderung walaupun nggak dibayar cenderung seneng gitu ya untuk menceritakan hal-hal yang serem-serem, cenderung melebih-lebihkan kuasanya, cenderung membesar-besarkan gitu ya. Nah, daripada membesar-besarkan kuasa yang nggak bisa bantu kita ngapa-ngapain, kenapa enggak kita menceritakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang besar, ajaib dan luar biasa. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Dita buat malam hari ini dengan nilai-nilai yang sangat luar biasa ya. Saya percaya Winda, Wakjo maupun sahabat podcast dimanapun gitu ya memiliki kekuatan yang baru untuk melawan kuasa si jahat ya. Karena kalau kita datang sebagai terang, pasti kegelapan itu pergi. Ya. Otomatis. Oke, terima kasih banyak Bu Dita. Tuhan berkati. Dan buat sahabat curhat bersama New Life, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan podcast ini. Terus saksikan podcast curhat bersama New Life setiap hari Kamis
jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life. Bye. Curhatan-curhatan sahabat curhat. Sorry. Curhatan sahabat curhat. Iya, curhat. 3, 2, 1.